Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala ashabil makhluqatillah Muhammadillah wassalatu Sayyidina Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim. Mari kita sebelum melanjutkan kitab fikih atau kitab Fathul Qorib, terlebih dahulu kita membacakan suratul Fatihah. Kita khususkan kepada mu'alif kitab Fathul Qorib dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa membawa kemanfaatan, bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Manahati ya wa kulliyatin salihah wa la hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i abadihi wa ikhwatihi min al-anbiya'i wal mursalin wassahabati sallallahu wasallamu alaihim ajma'in. Wasimah khususan ila Syekh Al-Ghazali Al-Ghazali Al-Fa'ana Al-Amin. Wasimah khususan ila Tusuk. Wasimah khususan ila Jami Asad Jami Andi. Wasimah khususan ila الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa madana bihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih menjelaskan perkara-perkara yang membatalkan wudu. Kemarin sudah dijelaskan bahwasanya yang pertama yang membatalkan wudu yaitu keluarnya sesuatu dari jalan dua, baik kubur maupun dubur, baik yang lumrah keluarnya maupun yang tidak lumrah keluarnya. Yang lumrah seperti apa? Seperti BAB, seperti air seni. Yang tidak lumrah, misalnya keluar darah, keluar kemih, tetap itu membatalkan wudu, kecuali mani yang keluarnya dalam mimpi posisi lagi duduk mutawakkil. Jadi tidak batal wudunya, tapi harus mandi janabah atau mandi atau hadas besar. Terus yang kedua yang membatalkan terhadap wudu itu tidur yang tidak menetapkan pantatnya. Kemarin sudah dijelaskan. Artinya buruk tidur tidak menetapkan
pantatnya itu batal wudhunya. Tapi kalau duduk tidak senderan, menetapkan pantat ke lantai, selama tidurnya itu nggak nangkap pantat, dipastikan tidak nangkap, maka itu tidak batal wudhunya. Kalau posisi berdiri atau posisi terlentang, meskipun pantatnya menempel, itu tetap membatalkan terhadap wudhu apabila tidur. Terus yang ketiga, zawalul aqli, hilangnya akal. Yang membatalkan wudhu yang ketiga, hilangnya akal. Baik disebabkan hilangnya akal itu karena mabuk atau sakit atau epilepsi hayat, yang penting hilang akalnya, maka dapat menyebabkan batalnya wudhu. Kalau posisi masih punya wudhu. Terus warrobi'uh, dan yang keempat yang membatalkan terhadap wudhu, yaitu lamsul rajulil mar'atal ajnabiyah, menyentuh, jadi seorang laki-laki bersentuhan dengan perempuan lain, wairul mahromi, yang bukan mahram, walau mayyitatan, walaupun dalam keadaan meninggal. Jadi yang keempat, bersentuhan laki-laki dengan perempuan lain yang bukan mahram. Wal muradu birrajuli, dan yang dimaksud dengan orang laki-laki, wal mar'ati, dan perempuan, yaitu zakaron wa unsa, artinya laki-laki dan perempuan balagh, yang sudah balik, hatta syuhudi urfa, yang menimbulkan syahwat urfan secara umum. Kemarin sudah dijelaskan ya, misalnya laki-laki balik, sudah balik, karena laki-laki balik itu pada umumnya dari umur 10 sampai 15. Kalau perempuan 9 15. 9 biasanya kalau perempuan itu sudah balik. Secara urfan itu pada umumnya, misalnya kan laki-laki baru balik, pada umumnya dia menimbulkan syahwat itu pada perempuan umur berapa? Nah, kemarin sudah dijelaskan bahwasanya yang masyhur pendapat daripada ulama, umur yang perempuan laki-laki dewasa dan perempuan yang umur 7 tahun. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, Imam Nawawi, kalau ada syahwat, ya. Jadi hatta syahwati, batasan adanya syahwat, artinya kalau tidak ada syahwat, kayak ibaratnya ya, bapak-bapak tahu kalau remaja kan biasanya pikirannya itu kan beda sama bapak-bapak. Tapi kalau bapak-bapak ya lihat perempuan umur 7 tahun, 8 tahun, kalau bahasa orang tua dulu masih ingusan, jadi tapi nggak tahu kalau remaja. Nah, terkadang ini kesepakatan ulama ini kan diambil daripada remaja. Makanya Imam Nawawi berpendapat
apabila didasari dengan syahwat. Wal muradu bil mahrumi, dan yang dimaksud dengan mahrum yaitu man haruma nikahuha, man seseorang harumah yang diharamkan nikahuha dinikahi, li ajli nasabin, baik karena faktor nasab, au rodoin, atau karena faktor susuan, au musahhorotin, atau karena pernikahan. Jadi yang dimaksud mahrum, karena ini yang keempat ini bersentuhan laki-laki dengan perempuan lain, artinya yang bukan mahrum, artinya yang boleh dinikahi, bersentuhan tanpa adanya penghalang itu batal wudhunya, walau mayyitan, walaupun bersentuhan dengan perempuan, misalnya laki-laki salah satunya sudah meninggal. Dan yang dimaksud dengan li'ajli nasabin, karena mahrum itu ada tiga. Ada disebabkan karena nasab, ada disebabkan karena persusuan, ada disebabkan karena pernikahan. Karena nasab, karena keturunan, yaitu sama saudara, sama ponakan, sama bibi, misalnya kami laki-laki sama ponakan perempuan, itu tidak batal. Kalau misalnya sama sepupu perempuan, itu sudah bukan mahrum, itu sudah ajnabi. Kalau ke atas ya, mulai dari orang tua, kakek, nenek, bibi, itu mahrum sampai ke atas. Terus aurodoin, yang kedua karena satu susuan. Karena apa? Kalau satu susuan itu sudah seperti saudara. Ya. Makanya di sini mahrum artinya haram dinikahi. Kalau bersentuhan dengan mahrum itu tidak batal wudhunya. Terus al-musahharatin, dan yang ketiga disebabkan mahrum itu ya, disebabkan karena pernikahan. Misalnya A dan B, yang A-nya laki-laki, yang B-nya perempuan, menikah. Nah, itu mahrumnya, mahrum permanen itu mertua perempuan, atau yang perempuan mertua laki-laki, itu mahrum. Meskipun sudah bercerai, tetap mertua itu tetap mahrum. Sudah pernah dibudi. Nah, terus kalau istri itu sendiri gimana? Nah, si istri itu ya berarti bukan mahrum, ya, ajnabi ya, karena bisa dinikahi. Makanya bersentuhan dengan istri itu batal wudhunya. Batal wudhunya kalau menurut Imam Syafi'i, karena kita Fathul Qorib ini adalah harapnya bermadhab Imam Syafi'i.
wa qawluhu dan tidak daunnya musannif terkait dengan masalah bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan lain, artinya yang bukan mahram, itu ghairi haidin, dengan tanpa penghalang. Kalau seandainya ada penghalang, baik itu baju, artinya nggak bersentuhan langsung antara kulit dengan kulit. Kalau bersentuhan langsung itu batal. Ayatnya la yamassuhu aula masturun nisa, ya, aula masturun nisa. Jangan bersentuhan dengan perempuan lain, artinya yang bukan mahram. Wal khamisu wa huwa akhirun nawaqid. Jadi yang kelima itu yang membatalkan wudu itu massu farjil adamiyyi, menyentuh farji atau alat kelaminnya anak Adam, bibatinil kaffi, dengan telapak tangan, baik itu min nafsihi, baik menyentuh sendiri, wawainihi, atau menyentuh farjinya anak Adam yang lain. Jadi menyentuh kelamin sendiri, menyentuh kelamin orang lain dengan telapak tangan itu batal wudhunya. Dzakaron au unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Shaghiron au kabiron, baik yang disentuh itu alat kelaminnya anak-anak atau orang dewasa. Hayyan, baik dalam keadaan hidup, au mayyitan, atau dalam keadaan meninggal, tetap batal wudhunya. Kalau posisi punya wudhu. Walafzul adami sakotu, jadi lafaz adami itu sakitun fi ba'di muskil matan, bahwasanya tidak tercantum di dalam sebagian redaksi matan. Kalau kitab matan itu anak Adam itu tidak dicantumkan, adanya di sarah-sarahnya. Berkata kaum, dan demikian juga tidak tercantum berkata kaum wa masuh halaqahu halaqati tubuhi, jadi dan juga tidak tercantum di sebagian redaksi adalah ungkapan musannif wa masu khalaqahu tubuhi, menyentuh lingkaran berbaringan anak Adam, ayat adami, yang itu batal alal qaulil jadid, atas pendapat Imam Syafi'i yang baru. Jadi dubur itu, ya, dubur itu kan ada batasan-batasannya. Apa sih hijau, meskipun ini perlu kita pahami. Jadi yang dimaksud menyentuh dubur ini yang dipakai ini yang jadid, yang baru, pendapat yang baru. Itu kan ada item-itemnya dan juga ada apa lipetan-lipetannya itu.
itu menyentuh itu tubuh baik punyanya sendiri maupun orang lain, baik yang disentuh laki-laki maupun perempuan, misalnya ngikutin anak atau itu batal wudhunya kalau posisi punya wudhu. Tapi kalau menyentuhnya dengan telapak tangan, terus batasan telapak tangan itu dari mana ke mana? Jadi telapak tangan itu kita satukan, tangan kiri, tangan kanan, tekan. Apabila menyentuh, yang menyentuh ini namanya telapak tangan. Kalau yang tidak tersentuh, pinggirannya, atasannya itu tidak batal, tidak batal. Tapi kalau dengan yang rapat, yang nempel ini, begitu kita tekan, ini yang nempel. Jadi pinggir-pinggirnya ini enggak. Kalau seandainya misalnya gatel posisi kita lagi punya wudhu gitu kan, digaruk sama belakangnya, itu enggak batal. Tapi kalau digaruk dengan telapak tangannya itu batal wudhunya. Itu batasan kubur ya, kubur qaul jadid itu ya itu. Karena kalau qaul qadim, karena ada qaul jadid, qaul qadim. Kalau qaul qadimnya yang terdahulu itu pas area buletannya, jadi pas keluarnya kotoran itu. Untuk kelebih hati-hatiannya itu pakai qaul yang jadid, yang baru. Artinya lingkaran di sekitar area tubuh itu batal. Batasannya yaitu sampai ada lipatan-lipatan hitam-hitam itu ya, itu batal. Kalau pinggirnya di luar itu ya. Wa'alal qadim la yanquduh masuk halakoh. Jadi kalau qadim la yanquduh tidak membatalkan wudhu, menyentuh dengan telapak tangan halakoh, bundarannya itu. Jadi yang batal pas keluarnya kotoran itu. Makanya kalau misalnya musim dingin atau apa, kita posisi punya wudhu misalnya kan, paling nggak wudhu lagi, tapi sama orang tua, apa suruh nyegokin anak misalnya, ya itu biasanya kalau nggak pakai kaki, ya pakai atasnya telapak tangan. Jadi caranya begini ya. Jadi kalau begini ya nggak kena, ya nggak batal. Tapi kalau di sini mah air banyak, wah itu bau lagi. Cuman maksudnya biar paham, begitu waktu kepepet atau misalnya kesulitan menemukan air kadang disayang-sayang gitu. Ya wudhu nggak batal posisi dingin, apalagi posisi lagi kurang enak badan, riang misalnya. Ya itu, sebab kalau paham ilmunya, yang penting bukan telapak tangan, pinggirnya telapak tangan berikut telapak jari ya, telapak tangan ini ikut semua. Mulai ini batasannya, pokoknya begitu disatukan kanan dan kiri itu disatukan ketemu agak ditekan, itulah telapak tangan. Pinggir-pinggir itu bukan termasuk telapak tangan. Artinya kalau nyentuh dengan pinggir, dipastikan dengan pinggir bukan telapak tangan, itu tidak batal wudhunya. Menyentuh apa? Kubur maupun kubur anak Adam, atau alat kelamin anak Adam, baik anak kelamin laki-laki maupun perempuan. Kadang kan ya, lagi sholat apa itu,
benerin kan, apa ya, itu baru paham ininya ya bisa nggak batal. Cuman kalau nggak paham, takutnya main pegang aja nggak wudhu lagi. Padahal wudhunya batal. Wal muradu biha multaqal manfaati wa batinil qabdi ar-rohati ma'budunil asobi. Jadi telapak tangan itu kalau ditekan ya, beserta telapak jari itu yang termasuk telapak tangan. Kalau wahiruhu wa kharaja batinil qabdi, wahiruhu wa harfuhu wa ru'usul asobi, bahkan atasnya jari, wa bainaha, dan diantaranya atas daripada atasnya jari, fala naqodo, tidak batal bidzalika ayat tatahammulil yasir. Jadi setelah menekan sedikit, artinya situlah yang bersentuhan itu yang termasuk dengan telapak tangan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait dengan yang membatalkan wudhu ya. Karena ini mungkin pertemuan berikutnya ini mudah menjelaskan di bab lain, artinya sesuatu yang mewajibkan mandi. Belajar itu harus taktik ya, harus berurutan, karena dari awal sampai ini nyambung. Terkait dengan masalah mahram mungkin karena mahram itu ada yang permanen ya, ada yang enggak permanen. Seperti misalnya adik ipar ya, atau kakak ipar, beda dengan mertua. Misalnya kan cerai meninggal, terus nikah sama adiknya atau nikah sama kakaknya. Tapi kalau misalnya posisi masih hidup sama-sama ada, nah ini masuk mahram nggak boleh. Jadi sepupu itu sudah masuk bukan mahram. Terkadang karena ikatan kita itu apa ya, dekat ya, saudara paling dekat itu, tapi yang bukan mahram artinya ajnabi, yaitu sepupu, ponakan masih pada paham dengan sepupu. Sepupu itu si A, si B saudara, sama-sama punya anak. Nah ini anaknya ini sepupu ya. A, si B saudara, baik itu sama-sama laki-laki maupun laki-laki dengan perempuan. Terus punya anak, yang A punya anak laki-laki, yang B punya anak perempuan. Nah ini sepupu namanya. Nah yang tadi anaknya yang laki-laki dan yang perempuan itu kalau bersentuhan wudhu tidak ada penghalang, posisi lagi memiliki wudhu atau bersih dari hadas kecil, lantas bersentuhan maka batal
wudhunya. Tapi kalau orang tuanya sama anaknya saudaranya, namanya kan ponakan, itu nggak batal. Misalnya kan laki bersentuhan sama ponakan perempuan, itu nggak batal. Nah, kalau batas itu apa? Kalau batas mulai dari orang tua, bibi, terus siapa kakek, nenek sampai ke atas itu maksudnya mahram. Nah, di sini juga ya, yang disebabkan karena pernikahan ya, mertua tadi karena nasab. Kalau ibaratnya satu susuan kemarin juga sudah dijelaskan, jadi istilahnya satu susuan itu sudah memenuhi syarat-syaratnya bahwasanya ini saudara satu susuan, yaitu seperti saudara mahramnya. Tapi anaknya orang lain karena numpang nyusu sama ibu kita misalnya, jadi saya sama yang numpang nyusu sama ibu kita itu saudara satu susuan. Nah, itu kalau seandainya perempuan dan laki-laki itu mahram. Jadi meskipun punya wudhu itu nggak batal. Nah, terus yang karena pernikahan, ya, disebabkan karena pernikahan, ya, mertua. Jadi ya, ibaratnya senasab dengan istri, ibaratnya istri. Mungkin ada pertanyaan, ada yang kurang dipahami terkait masalah yang membatalkan wudhu, karena ini penting ya. Kalau kita paham, insya Allah kita bisa menjaga untuk lebih amannya. Itu tidak mau sholat wudhu. Terkadang kan kalau orang yang bukan hamil wudhu, ya, misalnya dari maghrib nih kan saya wudhu nggak batal, terus langsung nggak wudhu lagi, langsung sholat, wudhu saya nggak batal. Kalau wudhu lagi kan ya nggak ada masalah, malah sunnah. Nah, posisi itu begitu melaksanakan mau sholat wudhu lagi meskipun kita nggak batal, itu masuk sunnah. Tapi kalau hamil wudhu orang yang terbiasa, ibaratnya hamil wudhu itu yang nggak pernah lepas wudhunya. Jadi selama itu nggak pernah batal wudhu lagi, wudhu lagi. Itu namanya hamil wudhu. Jadi meskipun menggunakan kerja wudhu begitu kecil wudhu kan, kentut wudhu, itu namanya hamil. Nah, hamil wudhu itu begitu mau melaksanakan sholat yang wudhunya jadi syarat, itu harus berwudhu. Kalau hamil wudhu. Tapi kalau nggak hamil wudhu kan kita kalau nggak mau sholat nggak wudhu kan, atau nggak ingat Al-Quran ya nggak wudhu kan. Nah, syaratnya dengan Al-Quran juga harus suci dari atas kecil, ya, sholat juga harus suci daripada atas kecil. Dari syarat otomatis begitu mau melaksanakan kita terus begitu mau melaksanakan sholat kita kan belum batal wudhunya, tidak ada masalah, tidak batal. Bisa dipahami ya. Rizky mau nanya, kalau apa? Penting, iya ya. Kan tadi kalau sepupu itu kan bukan mahram. Iya. Tapi kalau satu kesusuan jadi mahram. Iya. Jadi kalau sepupu itu adalah jarak paling dekat saudara yang bukan mahram. Tapi
Tapi kalau satu susuan, ya satu susuan itu begini, Pak Ibu. Misalnya kan ada kan apa? Misalnya kan ibu kita itu memang lagi nyusui, itu kan lagi banyak-banyaknya susunya. Terus ini ada anak tetangga yang enggak keluar air susunya ibunya, atau misalnya kan ditinggal, entah itu karena wafat, meninggal, atau ditinggal kemana, sehingga padahal dia belum makan apa-apa, memang konsumsi utamanya itu susu, gitu kan. ASI, susu itu bukan susu formula, bukan susu formula, ASI. Nah, ini itu syaratnya. Yang pertama, sekali susu sampai kenyang, dan 5 kali, 5 kali susu sampai kenyang. Nah itu jadi saudara sesusuan saya. Kalau misalnya ibu sama itu. Kalau dulu ya menurut orang tua ya, kalau saya itu susui ibu deh, karena emang sama-sama punya anak seumuran. Iya. Ibu saya bekerja. Tapi itu saya yang ngomong. yang disusui itu memenuhi syarat dan belum merupakan apa-apa. Konsumsi utamanya itu emang itu maksudnya ASI. Ya kebetulan dia seumuran. Iya. Beda cuma sebulan. Jadi di situ ada syarat-syaratnya yang memenuhi bisa kenyang, ya memang itu adalah bayi yang apa? Jadi makanan pokok utamanya itu masih ASI, makan yang lain 5 kali sampai kenyang. Nah itu jadi saudara satu susuan, dan itu masuk kategori mahram rodoah, haram dinikahi, namun kayak saudara. Terus bersentuhan kulit, kita punya bulu yang tidak batal. Saudara sesusu. Kalau sepupu itu batal bulunya. Tadinya sepupu karena satu persusuan. Ya, jadi saudara rodoah yang tadinya sepupu itu adalah ajnabi, bukan mahram. Setelah nyusu bareng ya jadi rodoah. Jadi rodoah terkait dengan masalah yang membatalkan wudu itu saudara sesusuan. Jadi mahram. Tapi bukan mahram karena nasab, mahramnya karena rodoah, karena satu susuan. Itu ya. Mungkin ada lagi, masih ada waktu. Oh, udah masuk bisa. Satu lagi. Ya ini yang banyak ini yang saya tekankan ya. Karena ini menurut mazhab Imam Syafi'i, karena ada istilah tawfid ya, campur aduk. Kita misalnya kan untuknya ikuti mazhab Imam Syafi'i, begitu batalnya wudu ikuti mazhab yang lain. Nah ini namanya tawfid. Kecuali memang benar-benar dalam keadaan berubah di Mekah sana. Kalau lagi ini ambil gampangnya, nggak bisa, itu namanya wajib. Karena dari cara berwudunya aja beda. Kalau menurut mazhab yang 3 kan bersentuhan kulit, ya, bersentuhan kulit bela syahwatin itu nggak batal. Apalagi Imam Malik itu karena pendapatnya ya bukan kulit sama kulit yang bersentuhan, melainkan alat kelamin sama alat kelamin yang bersentuhan. Menurut Imam Syafi'i yang lebih hati-hati, karena Al-Quran
Qurannya itu aula masih belum bisa. Itu penafsiran daripada. Nah, sekarang posisi wudhunya ikuti madhab Imam Syafi'i, giliran bersentuhan kulit ikuti madhab yang lain. Nah, itu namanya talfik. Talfik itu mempercampurkan dalam satu perkara. Dalam satu perkara, maksudnya misalnya kan kayak kemarin pernah saya jelaskan apa namanya, zakat fitrah ya, zakat fitrah, zakat fitrah pakai uang. Nah, Imam Syafi'i tidak membolehkan pakai uang, Imam Hanafi membolehkan pakai uang. Kalau seandainya pakai uangnya pakai takaran madhab Imam Syafi'i 3,5 kilo, nah itu namanya talfik. 3,5 kilo berarti kalau 10.000 30.000 35.000 3,5 liter. Nah, pakai uangnya 3,5 liter. Nah, itu namanya talfik. Kalau misalnya memakai uang yang membolehkan siapa? Madhab Imam Hanafi. Imam Hanafi takaran berasnya berapa? Begitu 3,8 kilogram. Berarti itu yang diduitkan. Makanya kemarin kan jauh ya. 40 kan? Kalau pakai ini 3,5 liter berapa kemarin? 45 Pak. Yang pakai uang zakat fitrah yang kurang lebih Pak dia ke atas lah. Pokoknya itu takaran karena kita sudah tergabung dengan unit pengumpulan zakat atau UBZ ke Basnas. Alhamdulillah. Jadi ya ada juga sih yang nanya-nanya gitu, kenapa kok jauh gitu, padahal kalau beras 3,5 liter giliran duit pada gede banget gitu. Dikira itu terus ke takaran berasnya, perlu pemahaman. Ada lagi masuk. Kalau persusuan itu maksudnya si anak sama anak atau gimana sih? Jadi persusuan itu kan, misalnya saya contohkan saya ibu punya ibu saya itu posisi lagi nyusul adik saya, misalnya adik saya masih kecil nih kan. Nah, terus ada anak orang nih kan, entah alasannya emaknya nggak keluar susu kan, nggak bisa asinya, apa ditinggal wafat, apa ditinggal pergi, akhirnya disusuilah sama ibu saya. Nah ini anak ini perempuan misalnya, perempuan disusui, nah, saya sampai kenyang, sampai berkali-kali, 5 kali sampai kenyang. Nah itu sudah resmi, jadi saudara saya satu susuan. Kalau saya bersentuhan dengan yang perempuan anak orang tadi karena disusui oleh emak saya, jadi saudara satu susuan, jadi mahram. Bersentuhan kulit kita punya wudhu gak batal meskipun anak orang, tapi karena saudara satu susuan satu ini ASI ya. Nah susu itu ada formula sekarang, bukan yang itu. Yang penting memenuhi persyaratan. Nah itu memang makan utamanya masih itu. Nah itu makan ASI-nya sampai kenyang, sampai 5. Barulah di situ jadi saudara seribu susu. Itu dengan catatan belum makan yang lain gitu ya? Iya. Berarti masih tetap pakai bawah 3 tahun gitu. Berarti nggak boleh. Nggak boleh nikah. Ya nggak boleh jadi mahram. Nggak boleh dinikahi. Misalnya di kampung saya ada kejadian kayak gitu. Misalnya ya kayak Ustaz tadi bilang mungkin ada yang meninggal, ada yang nggak tahu karena apa kok susunya gitu ya, kita nggak tahu ya. Ketika menikah, saya sekarang termasuk jadi mahram satu susuan.
di namanya mahram, yang pertama harus dinikahi, yang kedua apabila bersentuhan kita punya guru itu gak batal. Nah, jadi ada tiga, karena nasab, karena rontok, karena pernikahan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kajian pada malam hari ini kita citi mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman bagi kita semua, bisa bermanfaat bagi masyarakat kita, dengan harapan bisa memberikan bisa manfaat buat diri kita, buat saudara kita, buat anak-anak kita. Ini mudah-mudahan manfaat dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal afwu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.